Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Zahra Oces. Kalian pernah gak sih jatuh dari motor? Nah, aku akan menceritakan pengalaman aku jatuh dari motor ini. Jadi, keluarga aku itu gak punya mobil, makanya biasanya pakai motor. Waktu kecil dulu, pas kakak laki-lakiku kelas 6 SD, dia lagi belajar motor. Ya, aku juga ikut aja ngeliatin. Kak, kamu udah lancar bawa motornya? Udah bisa bawa sendiri? Adek, coba tuh latihan motor. Oke deh. Nah, latihannya tuh dibantu boncengin sama ayah. Jadi, aku giliran pas jalan lurus, sedangkan muter baliknya sama ayah. Udah lancar yang jalan lurus, terus coba yang belokan ke kiri atau ke kanan gitu. Udah lumayan nih. Coba rute lain yang ke atas itu. Oke, siap. Coba di depan situ belokin ke kanan sendiri. Tapi itu jalan bukan dari aspal, melainkan batu kerikil. Udah, cobain aja. Baiklah. Kami berdua terluka. Ayahku kena bagian lutut kanan, sedangkan aku kena bagian siku kanan. Seiring berjalannya waktu, lukanya sembuh sih, cuma ya berbekas gitu. Nah, ketika aku SMA, bisa bawa motor sendiri. Akan tapi, di jalan biasanya belum bisa bawa ke jalan raya, karena suka banyak kendaraan yang ngebut-ngebut gitu. Waktu itu, aku disuruh beli es krim buat buka puasa gitu sama ayahku. Ya, aku belinya ke Citok alias Jamblatok karena enak dan harganya murah walau agak jauh. Namun, ternyata tutup, gak jualan. Jadi, sebagai gantinya, beli es cappuccino cincau dekat sana. Pas berangkat, aman-aman aja. Akan tapi, pas pulang tuh langit sudah mulai gelap. Sama udah azan maghrib juga. Jadi waduh, ada polisi tidur banyak. Jadi harus pelan-pelan. Biarin aja lah, terobos aja. Lagian juga di depannya. Dulu aku mikirnya harus cepat pulang. Takutnya mereka khawatir nyariin aku. Sama udah azan maghrib, harus segera berbuka puasa gitu. Jadi gabut. Waduh, di depan polisi tidur, ada motor lagi. Harus jalan pelan-pelan. Gimana ini? Aku pun jatuh dari motor. Tidak sengaja menabrak motor orang. Untungnya orang yang tertabrak tidak terluka dan motornya tidak jatuh. Waduh, gimana ini? Pasti aku dimarahin sama mereka. Kamu gak apa-apa, Dek? Bantu kepinggirin dulu motor sama orangnya. Enggak apa-apa, makasih. Udah buka puasa belum, Dek? Belum. Itu Adek beli es cincau ya? Minum dulu atuh, pasti lemes belum makan. Ini aku beli gorengan banyak. Ambil aja nih, buat ganjal perut biar gak kosong. Beneran nih? Iya, ambil aja yang kamu mau, silahkan. Oke, makasih kak. Rumahnya kamu di mana? Deket sini, sekitar 600 meteran lagi sampai. Waduh, penutup knalpotnya lepas nih. Maaf kak, mau dianterin ke rumahnya enggak, Dek? Enggak usah kak, bisa ngerepotin. Aku bisa bawa sendiri kok. Ya udah, ayo lanjut jalan. Katanya juga nggak apa-apa. Ih, itu kaki adanya berdarah gitu. Kasian tahu. Pokoknya kakak anterin ya. Oke deh. Jadi ceweknya itu ngebonceng aku pakai motorku dan cowoknya bawain motornya. Aku pun akhirnya sampai di rumahku.
Lalu orang tuaku keluar rumah dengan khawatir. Maaf, ada apa ini ya? Ini anak bapak nabrak motor kita. Terus motornya jatuh dan kakinya berdarah. Jadi kita anterin pulang ke rumahnya. Oh iya, makasih banyak ya. Lain kali hati-hati ya, Dek. Kalau begitu, kita pamit duluan ya. Penutup knalpotnya diganti rugi gak, Kak? Udah, nggak usah. Paling benerin ke bengkel 20 ribuan aja. Ya udah, permisi ya Pak, Bu. Sesampainya di rumah, lukanya diobatin. Dan selama beberapa hari, aku lebih memilih jalan kaki daripada narik motor karena takut jatuh dari motor lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, sudah mulai naik motor lagi. Walau bukan ke jalan yang besar alias jalan raya gitu. Jujur, ini pengalaman terngakak aku sih. Kan aku yang nabrak, tapi aku yang jatuh. Terus, orang yang aku nabrak malah tanggung jawab nganterin aku pulang gitu loh. Bahkan dikasih gorengan lagi. Terus gak nuntut uang ganti rugi juga. Padahal penutup knalpotnya lepas gara-gara ketabrak motorku. Terima kasih orang-orang baik. Maaf, aku benar-benar nggak sengaja menabrak kalian. Oh iya, sekarang aku sudah punya SIM C alias SIM motor. Cuman nggak kepake, soalnya masih belum bisa bawa ke jalan raya. Mungkin suatu saat bakal kepake, walau nggak tahu kapan. Ya udah sih, mungkin cukup segitu aja ceritanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Ja, mata nih. Tunggu bentar. Ya, seperti yang kalian lihat, setelah sekian lama dari Februari 2023 dan sekarang Agustus 2025 sudah 2 tahun setengah, 2 tahun 6 bulan tidak upload. Sudah lama banget ya waktu berlalu. Dan di sini aku ingin pengumuman bahwa ini video animasi terakhir yang aku buat. Karena aku ingin memulai sebuah channel baru lagi, yaitu channel virtual YouTuber. Kalian juga tahu sendiri lah ya. Dan channelnya juga berbeda dengan channel Zahra OCS ini. Aku membuat channel lain dan namanya itu Araka Hatsuka. Mungkin gimana ya, kalian kan kenal aku sebagai animator nih. Sebelumnya juga komikus, sekarang mau jadi VTuber, jadi berubah aliran gitu. Tapi aku harap kalian masih mau tetap support aku, dukung aku. Dan debutnya itu bulan Agustus ini ya, aku usahain. Aku harap kalian nonton ke live aku gitu ya. Jadi mungkin segitu aja pengumumannya. Terima kasih selama ini sudah tetap mensupport Zahra OCS, tetap nungguin konten terbaruku. Aku jarang cek sosial media sih, tapi waktu ngecek tuh banyak yang nungguin kapan nih upload gitu. Ya sedikit terharu, tapi ya gimana lagi, ada banyak berbagai hal jadi tidak bisa. Dan ya thank you guys, makasih banyak. Channel Zahra OCS ini dari 2020 sampai ya terakhir tuh 2023, sudah 3 tahun kurang lebih. Sedih sih rasanya, cuman bikin konten animasi itu butuh banyak waktu dan ya butuh waktu yang lama juga gitu. Buat konsisten juga lumayan susah. Jadi ya begitulah. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang pengen aku sharing ke kalian, yang pengen aku share. Ada beberapa yang sudah dibikin skripnya juga, tapi ya gimana lagi. Aduh, kepanjangan ya videonya. Oke guys, terima kasih ya. Jadi sedih gini. Oke. Ya,
Sampai ketemu lagi dalam diriku versi VTuber. Mungkin bakal sensasinya berbeda dengan Zahra OCS, tapi masih ada mirip-mirip dikit lah ya. Oke. Ya, bye-bye. Yaudah, dadah. Aku ucapkan selamat tinggal.